Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Paus II mengatakan, Indonesia meskipun terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama, namun hidup dalam kerukunan dan keramah tamahan. Pernyataan ini dilontarkannya pada tahun 1979 di Vatikan Roma ketika diadakan konferensi agama internasional yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pembesar agama dunia. Keberagaman Indonesia adalah aset nasional yang harus kita banggakan, kita berdayakan, dan kita amankan. Islam sebagai agama yang dapat memberi keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi pemilik dan bagi masyarakat sekitarnya, seharusnya mampu menjadi modal dan model bagi terjadinya kebersamaan yang dibingkai rasa tanggung jawab dalam menjalani hidup dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan syarahan Quran yang berjudul Merawat Kerukunan Umat Beragama dan Bingkai Kebinekaan, dengan landasan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu
saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Hadirin rahimakumullah, ayat ini memuat pesan bahwa Islam tidak membeda-bedakan baik laki-laki maupun perempuan dalam hal apapun. Perbedaan hanya terletak pada ketakwaan dan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini pula mengajarkan kepada kita sikap penghargaan terhadap orang lain tanpa melihat warna kulit, suku, ras, agama, dan sebagainya. Karena sikap penghargaan terhadap seseorang itu dimulai berdasarkan prestasi, bukan prestasi seperti finansial, keturunan, maupun kesukuan. Dan dalam keislaman, sikap persamaan atau prinsip saling menghargai hak manusia merupakan dalam keislaman persamaan dan prinsip saling menghargai hak manusia adalah persuasif, bebas dari paksaan, dan sikap diskriminatif. Hadirin rahimakumullah, bagaimana cara merawat keberagaman di negara tercinta ini? Jawabannya adalah ada 2 langkah solutif yang dapat kita aplikasikan. Pertama, kokohkan dan kukuhkan budaya toleransi. Toleransi dalam perspektif komunikasi antar manusia adalah sikap tolong-menolong, saling menghargai, saling menyayangi, percaya, tidak saling curiga, atau lebih kepada sikap saling menghargai hak sebagai manusia. Sementara dalam konteks kehidupan beragama, toleransi berarti menghormati orang lain dengan sikap saling memahami dan mengerti berdasarkan ajaran Islam. Sikap toleransi sebagai peneguhan sikap toleransi sebagai peneguhan bahwa Islam mengandung unsur kemaslahatan, keselamatan, dan kedamaian masyarakat. Agama yang menolak kemudaratan, kerusakan, bahkan kebencian. Dengan perkataan lain, ajaran Islam berusaha menghindari konflik, perselisihan, pertentangan, pertengkaran, dan permusuhan. Sikap toleransi atau lapang dada sangat diperlukan dalam beragama. Betapa tidak, keberagaman atau bahkan perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan merupakan fenomena yang lahir dari konsekuensi hidup. Sikap toleransi penting untuk menghindari ketersinggungan atau paksaan antar manusia. Sikap lemah lembut dalam kehidupan sangat penting untuk menghindari egoisme dalam diri. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Fatima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fawwan walidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu
rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekadmu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Kedua, tumbuhkan dan tanamkan egalitarisme, yaitu faham yang memandang sesuatu atau seseorang itu sederajat, tidak menganggap rendah penghargaan, dan tidak diskriminatif. Dari faham itulah kemudian menjadi sikap positif bagi orang lain. Dari sikap tersebut maka muncullah perlakuan tidak membeda-bedakan umat manusia atas jenis kelamin, asal usul etnis, latar belakang historis, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sikap persamaan ini merupakan refleksi dari sikap tauhid yang dimanifestasikan dalam ukhuwah, yaitu prinsip yang menekankan nilai kebersamaan yang dibingkai rasa tanggung jawab dalam menjalani hidup dan kehidupan masyarakat. Hadirin rahimakumullah, bagaimana cara merawat? Hadirin rahimakumullah, jika dua langkah solutif tersebut dapat kita aplikasikan, maka kita termasuk orang-orang yang beramal soleh. Karena kita sebagai umat Islam telah berpartisipasi dalam rangka mewujudkan kerukunan dan merawat keberagaman NKRI. Sebagai balasannya, Allah berjanji dalam firman Quran surah Al-Maidah ayat 9 yang berbunyi, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baginya ampunan dan pahala yang besar yang berlimpah-limpah. Maha benar firman-Mu, ya Allah, yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulan, syarahan kami ini adalah merawat keberagaman di negara tercinta ini dapat terlaksana dengan mengkokohkan dan mengkukuhkan budaya toleransi dan menumbuhkan serta menanamkan egalitarisme, nilai kebersamaan, penghargaan, dan penghormatan. Itu semua adalah sikap egalitarisme dalam Islam, yakni seorang muslim yang selalu menjunjung tinggi penghargaan, tidak diskriminatif, dan toleransi sebagai perekat kesatuan dalam NKRI. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum